cara dan teknis dan contoh proses hukum seperti apa yang kalian tampilkan. Hola netizen yang tercinta, Badan Pengawasan Mahkamah Agung atau Bawas MA menyatakan siap menerjunkan tim pemeriksa untuk menelaah indikasi pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam vonis bebas terdakwa Ronald Tanur. Kepala Bawas MA Sugianto mengaku belum menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald Tanur. Sementara itu, Komisi Yudisial memutuskan akan melakukan investigasi kendati belum menerima laporan dari masyarakat. Keputusan tersebut diambil KY lantaran putusan pengadilan tingkat pertama tersebut menimbulkan polemik dan mencederai rasa keadilan. Sebelumnya, Majelis Hakim PN Surabaya menyatakan kematian dini Sera Afriyanti disebabkan oleh penyakit lain akibat meminum minuman beralkohol, bukan karena luka dalam atas dugaan yang dilakukan oleh Ronald Tanur. Atas alasan itu, hakim menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald Tanur. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bapak salah, sama sekali tidak ada gejolak di masyarakat, sama sekali tidak ada gejolak. Bahkan masyarakat akan sangat mendorong agar hakim tersebut diberikan penghargaan setinggi-tingginya, diberikan award, bahkan bila memungkinkan dinaikkan jabatannya menjadi hakim luar biasa, agar menjadi percontohan untuk hakim-hakim yang lain, agar mampu memberikan keputusan yang sebijaksana hakim tersebut. Ya, karena hakim tersebut sudah memberikan contoh terbaik dan contoh teladan kepada masyarakat dalam memutuskan di sebuah perkara. Berikan pujian setinggi-tingginya karena sudah memutuskan dengan sangat cemerlang sekali. Maka alangkah bijaksana dan elok bila hakim tersebut diberikan pujian, diberikan penghargaan, bahkan bila memungkinkan jadikan duta hakim terbaik sedunia akhirat. Ulala, tampan, mempesona, menggemaskan, dan begitu cemerlang, sosok panutan bagirkan sejawat. So sweet bukan? Sweet memories. Ulala, Mamma mia lezatos. Aduh, sabar. Rasanya sudah kehabisan kata-kata mutiara untuk memberikan pujian dan apresiasi setinggi-tingginya kepada hakim tersebut. Karena rasanya apapun bentuk penghargaan tidak sepadan dengan prestasi dan kecemerlangan beliau dalam memutuskan perkara tersebut, karena begitu menggemaskan sosok beliau ini hingga pada akhirnya sulit untuk diungkapkan melalui kata-kata. Saking cemerlangnya dalam memutuskan perkara, karena rasanya kita perlu mengapresiasi setinggi-tingginya terkait apa yang beliau lakukan, terkait beliau dalam memutuskan perkara tersebut, karena pertimbangannya sungguh extraordinary. Sudahlah, sabar. Divonis bebas setelah menghilangkan nyawa seseorang. Apakah benar itu vonisnya atau karena uang papa berbicara ya? Alasannya katanya karena dia mengantarkan sang korban itu ke rumah sakit dengan niat baik. Hello bapak, kalau gitu semua orang tuh bisa ya menghilangkan nyawa seseorang dengan niat baik. Oh, gue abis cuk gitu, abis itu gue bawa ke rumah sakit, udah gue tinggalin aja. Niat gue baik kok, nolong dia berdarah gitu ya, gue anterin ke rumah sakit. Niat gue baik, tulus sih gitu. Iya gitu ya. Pinter banget ya. Padahal buktinya sudah sangat jelas ya, udah ada video, udah ada CCTV segala macam. Jadi gue bingung gitu. Alasannya itu sangat tidak kompeten ya menurut gue. Menurut gue kasus ini perlu dibuka kembali dan ditelaah kembali oleh hakim yang berbeda menurut gue ya. Menurut gue mungkin agak bias gitu karena ada Alpert yang berbicara kan katanya gitu. Jadi kayaknya harus ditelaah lagi gitu loh. Keadilan di Indonesia sebaiknya tidak boleh dibeli menurut gue. Jadi jangan mentang-mentang bapaknya siapa, mentang-mentang lu orang kaya, lu bisa seenaknya menghilangkan nyawa seseorang gitu ya.
Ini capek nih gue, lagi-lagi nih anak yang punya kekuasaan menghilangkan nyawa orang ya. Kayak seenteng gitu, mungkin udah dilatih gitu kali ya. Kayak lu kalau udah punya power, lu udah punya kekuasaan, lu tenang aja gitu, nyawa tuh kayak beli kacang gitu rasa-rasanya ya. Ayo yuk kita kawal kasus ini, semoga dibuka kembali dan keadilan menuju terang benderang gitu ya. Ini hukum di Indonesia makin aneh, dan makin aneh. Gimana nggak aneh? Sudah jelas, tapi masih dibebaskan. Hukum apa? Hukum apa yang ada di bangsa ini? Cara dan teknis dan contoh proses hukum seperti apa yang kalian tampilkan? Ketika orang kecil dan orang susah sangat sulit mendapatkan keadilan, dan kita dipertontonkan dengan tindakan-tindakan dan proses hukum yang sangat memalukan. Ronald Tanur dibebaskan karena ada niat baik. Karena setelah kejadian, Ronald membawa pacarnya tersebut ke rumah sakit. Karena itu adalah niat baik. Itu bukan niat baik, itu adalah panik. Keadilan seperti apa yang kalian pertontonkan? Ketika orang kecil yang melakukan pembelaan diri secepat kilat menjadi tersangka. Ketika korban pelaku begal membela diri dan menewaskan pelaku begal, secepat kilat menjadi tersangka. How? Hukum seperti apa? Hukum seperti apa? Senikmat inikah jadi orang yang ada di bangsa ini, yang memiliki finansial yang lebih, yang memiliki uang, yang memiliki kekayaan, yang memiliki harta, memiliki gelar mantan anggota DPR atau apapun yang dikenal masyarakat, sehingga begitu mudah kalian menyelesaikan sebuah kasus-kasus, apalagi kasus memalukan. Kembali lagi, putusan hakim menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Ya harus kita pahami, harus kita sadari bahwa putusan hakim itu bukan alat pemuas. Jadi tidak bisa memuaskan seluruh masyarakat. Terkait dengan putusan bebasnya Ronald Tanur yang dipimpin oleh Hakim Erin Tuadamanik dari Pengadilan Negeri Surabaya. Ini salah satu hakim yang sangat berani. Kita harus apresiasi sebenarnya. Karena nggak gampang mengadili perkara ini. Jadi kita jangan langsung berpikiran yang, wah ini sudah dibayar ini sudah disogok, ini dan segala macam. Nggak mungkin dia, kalau pun dia mau terima sogokan, nggak mungkin dalam perkara begini. Nggak mungkin dalam perkara yang betul-betul disoroti publik, disoroti menjadi isu nasional. Kemarin itu kasusnya itu viral di mana-mana. Nggak mungkin berani, ya. Jadi silakan periksa lah, nggak ada itu. Biasanya orang kalau mau main transaksi itu di perkara-perkara senyap. Kalau dalam perkara-perkara besar ini, ya aku nggak yakin kalau ada permainan di situ. Hakim ini kenapa berani, gue bilang? Karena ketika dia akan memberikan vonis, apalagi vonis bebas, dia pasti paham dengan konsekuensinya, pasti akan gempar secara nasional ini, dan beliau sudah siap akan konsekuensi itu, karena berdasarkan keyakinan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang mulia hakim gitu ya, melihat bahwa dakwaan jaksa tidak terbukti. Jadi nggak bisa kita hanya menyalahkan satu pihak di sini. Nggak bisa kita langsung menyalahkan hakim, apalagi kita di luar daripada persidangan. Kita nggak melihat bukti-bukti saksi-saksi apa yang ada di persidangan. Kita nggak melihat. Jadi hakim mempunyai independensi tinggi. Ada namanya kekuasaan kehakiman. Ketika hakim menjatuhkan putusannya, putusan itu harus dianggap benar. Jadi kalau memang dirasa ini tidak mencerminkan keadilan, jaksa penuntut umum sebagai wakil dari korban, mewakili korban, bisa mengajukan upaya hukum kasasi. Silakan kasasi. Jadi tidak perlu kita sampai ada membuli, memaki-maki hakim dalam menjatuhkan putusan. Nggak bisa selera kita aja yang mau diikutkan. Nggak bisa selera masyarakat aja yang mau diikutkan. Ketika ada hakim yang memvonis sesuai keinginan masyarakat, dianggap hakim dari surga. Ketika ada memvonis tidak sesuai dengan masyarakat, dituduh yang tidak-tidak. Jangan begitulah kita dalam berbangsa dan bernegara. Kita hormati putusan hakim. Majelis hakim ada 3. Mereka sudah musyawarah dalam memutuskan ini berdasarkan bukti-bukti, fakta-fakta hukum yang terungkap, timbul keyakinan hakim. Jadi hakim dalam memutus perkara berdasarkan 2 alat bukti yang sah ditambah 1 keyakinan hakim. Kalau hakim tidak yakin, artinya jaksa penuntut umum gagal membuktikan dakwaannya. Artinya penasihat hukum terdakwa berhasil mematahkan dakwaan dari jaksa. Jadi ini adalah seni dalam beracara. Ada upaya-upaya hukum. Kalau tidak puas silakan tempuh upaya hukum. Jangan kita memaki, menghina, membuli. Kalau tidak sesuai dengan keinginan kita anggap dia mata duitan, kita anggap dia menerima uang, menerima suap segala macam. Jadi ujung-ujungnya yang ada kita suujon semua. Silakan, ada hak masing-masing. Jaksa punya hak untuk kasasi. Silakan kasasi. Kita lihat nanti hasilnya bagaimana. Ketika nanti Hakim Agung memvonis
atau menjatuhkan hukuman bersalah kepada orang, kita hormati juga. Itulah namanya kita menghormati hukum.